Berikut adalah negeri yang direkomendasikan Rasulullah SAW untuk dihuni pada akhir zaman. Pertama, negeri Mekah dan Madinah. Negeri pertama dan kedua yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditinggali adalah Mekah dan Madinah. Kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah bergoncang sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, negeri Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Rabb-Nya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini untuk dihuni di akhir zaman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Saubah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku. Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka." Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman." Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya itu, Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, "Sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman." Berapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, dan yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Pendapat dari ahli tafsir sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum Ansor. Namun pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman. Kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Turunnya ayat ini, terang Imam Al-Qurtubi, berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Keempat, negeri Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah SAW dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah negeri Syam." Sahabat bertanya, "Mengapa?"
Jawab Nabi Muhammad SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya, disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak. Ibnu Halawah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Masih Ad-Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sanalah dia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini, negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Libanon, Palestina, dan Suriah. Dan saat ini pula, kita telah melihat banyak terjadi peperangan yang tiada henti-hentinya di sana. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah keempat negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggali di akhir zaman ini. Karena negeri-negeri itu penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak merasakan hari kiamat yang pada hari itu tiada orang beriman di dalamnya.